Selamat malam, Mbak Dila, Mbak Indah. Ini lagi apa? Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rofi. Waktu untuk sharing-sharing. Ya, terima kasih, Mbak. Mantap. Mbak Dila, Mbak Indah, dari apa ya biografi yang sudah dikirimkan, ini diketahui bahwa Mbak Indah dan Mbak Dila saat ini menempuh jenjang S2 di kampus PTN di Surabaya ya. Nah, yang menjadi inspiratif dari biografinya Mbak Indah untuk yang pertama sama Mbak Dila, ini bahwa Mbak Indah sama Mbak Dila adalah lulusan tahun 2021 dan melanjutkan studinya juga di tahun 2021. Nah, keinginan atau yang menjadi dasar akhirnya memutusin untuk lanjut lagi di jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada hal yang bisa diceritakan kepada kami. Monggo dimulai dari Mbak Indah dulu. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Rofi. Hal yang menarik, kenapa kok langsung kuliah? Sebenarnya dasarnya memang agak aneh. Saya suka belajar. Suka belajar itu dalam arti ya menyenangkan gitu kalau belajar apa yang disuka, apa yang ingin tahu itu menyenangkan. Dari S1 itu memang sudah ada rencana lanjut ke S2, cuman masih ragu, masih bingung gitu. Terus lama-lama udah mau semester akhir, orang tua itu tanya, kamu ke depan mau ngapain gitu kan. Ya mau namanya dari dulu cita-cita memang jadi guru ya pengen ngajar gitu kan. Tapi kan realitanya dari kakak kelas kayak gitu buat mengajar itu jadi guru tidak semudah itu, susah sekarang itu, apalagi lulusan SPD itu udah banyak gitu kan. Terus habis itu orang tua tanya, kalau misalnya kamu kan rencananya memang dari semester 4 kalau nggak salah. Dosen pembimbing saya tuh menargetkan lulus lebih awal kayak gitu kan. Lulus lebih awal. Nah, itu alhamdulillah terwujud gitu ya, lulus lebih awal. Terus ditanya sama orang tua, kamu lulus lebih awal, terus rencanamu habis itu lulus lebih awal ngapain? Akhirnya ya saya mau cari kerja, saya mau cari kerja dulu. Akhirnya cari kerja dan ya udah kerasa keliling-keliling, muter Madura, muterin Sidoarjo sama teman saya yang juga lulus lebih awal itu. Memang sesusah itu untuk jadi guru. Terus habis itu akhirnya ada perjanjian kalau misalnya memang sampai semester semester selanjutnya kamu selama 6 bulan ini nggak dapat juga, belum dapat kerja, mending daftar gitu loh. Jadi akhirnya ya daftar kuliah gitu. Nah, kebetulan rencananya saya kan kuliah itu masih 1 tahun ke depan. Pengennya itu waktu itu di UM, soalnya ada pendidikan fisikanya. Tapi karena di luar rencana, akhirnya ya keburu tutup UM pendaftaran. Akhirnya saya ke UNESA. Kayak gitu, balik ke UNESA. Soalnya cewek, nggak boleh jauh-jauh, tapi orang tua pengennya tetap S2, ya udahlah ya. Katanya orang tua, di mana aja kamu ada, yang penting gimana caranya kamu bawa dirimu. Jadi kayak semua itu tempat bisa dijadiin buat cari ilmu kayak gitu. Ya udahlah, manut orang tuh. Ya sudah, akhirnya di situ. Mumpung masih muda juga belum ngurus rumah tangga ya.
manfaatin waktu kosong. Belum bisa kerja juga, belum ada rezeki ke sana. Ya udah akhirnya S2, pasrah sekali. Wah, menarik sekali ini. Saya dapat banyak poin. Nah, sebelum saya lanjut untuk sharing-sharing selanjutnya, mungkin dari Mbak Dila bisa disampaikan gimana motivasinya bisa lanjut S2, padahal masih baru lulus. Belum wisuda ya kalian? Iya, belum. Ya Allah, belum wisuda, sudah. Saat ini sudah masuk semester 1 ya? Ya, sudah masuk semester 1. Jangan-jangan Sudah ujian ini. selesai UAS kemarin. Wah, sudah UAS semester 1, belum wisuda. Keren sekali. Wisudanya? Iya, memang diundur terus. Harusnya Online? bisa kemarin ya, Ya, sudah bisa. Wisudanya online atau offline? Masih online sekarang, kebetulan. Rencananya bulan apa? Gini ya. Indah ini masih itu kayaknya, apa, jaringannya nggak stabil kayaknya. Iya, kayaknya jaringannya Mbak juga gitu. Gimana Tadi motivasinya Mbak Dila? Oh ya, ya terima kasih Mbak Rofi untuk kesempatannya bisa sharing-sharing kenapa kok saya memilih untuk langsung melanjutkan studi ke pascasarjana. Jadi kalau memang keinginan untuk melanjutkan studi sampai studi lanjut itu memang dari dulu sudah ada, dari awal masuk S1 pun saya pinginnya kalau bisa, kalau ada rezeki, ada kesempatan, ya melanjutkan ke S2 waktu itu. Terus akhirnya sudah mulai ngerjakan skripsi semester 7. Waktu PLP itu saya sudah tanya-tanya ke dosen pembimbing saya waktu itu. Terus kan kalau misalkan saya juga minta saran, enaknya gimana, saya lanjut dulu, lanjut langsung apa menunda dulu kayak gitu. Terus dari orang tua itu setuju kalau memang saya lanjut langsung. Dan waktu itu saya coba di daftar LPDP waktu itu bulan Juli. Nah itu kebetulan karena mungkin itu ya pakai buru-buru gitu, jadi kayaknya kurang maksimal waktu itu saya daftarnya, jadi nggak lolos. Akhirnya saya nyoba waktu itu di UNESA masih ada gelombang 2. Akhirnya saya nyoba di situ, kalau memang masuk kan alhamdulillah gitu. Akhirnya ternyata bisa lolos. Nah awalnya memang pinginnya di UNY kalau nggak di UM, karena yang pendidikan fisika kan adanya di sana. Terus setelah itu pertimbangan juga diskusi sama orang tua, sama waktu itu juga karena sudah kenal sama dosen pembimbing saya, terus ibunya juga bilang kalau misalkan di UNESA saya lebih bisa, maksudnya lebih bisa mantau dan interaksi gitu sama kamu, tapi kalau di UNY mungkin saya masih bisa bantu, tapi nggak banyak bantunya kayak gitu. Terus kan juga kayak sharing-sharingnya kan mungkin kalau di UNESA kan lebih enak gitu kalau kita kalau sama-sama bisa gitu. Akhirnya saya memutuskan kalau ya sudah dicoba di UNESA dulu. Ternyata alhamdulillah lolos. Dan waktu itu niatnya setelah lolos saya niatnya daftar lagi LPDP tahap 2, tapi ternyata karena saya waktu itu sudah masuk mulai kuliah itu 1 minggu kuliah, kan nggak bisa kalau di LPDP, ya harus di kayak 1 tahun baru nanti kita bisa daftar itunya, kayak ditunda kuliahnya itu. Akhirnya ya mengikhlaskan kalau nggak bisa daftar LPDP lagi, saya coba daftar beasiswa unggulan waktu itu, namun masih belum rezeki ternyata. Tapi katanya orang tua, yes nggak apa-apa, selama masih bisa nanti dicoba-coba lagi sama dijalani juga. Dan ternyata ya
alhamdulillah sudah sampai kemarin sudah selesai UAS. Alhamdulillah gitu. Ya kurang lebih itu dari saya. Kalau dari pengalaman pribadi saya. Ya, ini banyak sekali poin yang saya peroleh dari para saya adik-adik ya, karena usianya di bawah saya, tapi inspiratifnya, motivasi yang biasa. Tadi yang saya dapat poin itu bahwa apa ya, memang dari keduanya adalah senang belajar kayak gitu. Pernah enggak sih merasa jenuh dalam belajar? Kayak sampai aku pengen rehat dulu, atau memang apa ya, punya tips atau trik sendiri biar belajarnya itu enggak jenuh? Mungkin dari Mbak Dila dulu. Ya, kalau dari saya sendiri jenuh belajar itu pasti ya, apalagi kalau kita sudah secara fisik capek, terus harus ada deadline dan sebagainya, ya pasti rasanya jenuh gitu. Cuma kalau memang saya waktu kayak dibuat waktu gitu Mbak. Jadi Senin Jumat itu memang untuk waktunya untuk belajar atau menyelesaikan yang ada gitu. Nah nanti hari Sabtunya sama Minggu pagi itu memang saya niat kalau saya sudah off dari tugas-tugas gitu. Jadi istirahatnya ya waktu Sabtu sama Minggu pagi itu. Nanti kalau Minggu malamnya itu mungkin nambah-nambahi kalau tugas yang belum selesai kayak lagi gitu. Terus mungkin kayak materi kan kalau sekarang online kan biasanya dari rekaman Zoom itu biasanya di hari Minggunya ya, kayak persiapan untuk kuliah Seninnya biasanya kayak gitu kalau dari saya. Jadi memang membuat time management ya buat biar tidak terlalu terforsir baik pikiran maupun fisiknya ya. Mungkin dari Mbak Indah ada trik dan motivasinya biar terutama buat saya ya, karena kadang itu merasa kok jenuh banget belajar terus. Iya, kalau saya itu cenderung, kalau Dila kan bisa mengatur waktu, lebih bisa mengatur waktu. Nah, saya itu tipe orang yang moodian sekali, moodian. Maksudnya moodnya tuh turun. Itu karena saya orangnya melankolis, terlalu perasa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu masalah sedikit atau saya mengalami sesuatu, kadang nonton film aja bisa jadi moodnya itu naik turun seperti itu. Nah, gimana caranya biar mengatur mood sama mengatur ritme belajar? Nah, kalau saya sendiri orangnya nggak bisa dipaksa. Jadi belajar itu sesuai sama apa yang saya mau pelajari, apa yang saya suka. Terus misal jenuh itu pasti, kalau selama sekolah jenuh belajar itu pasti, soalnya kan kalau sekolah tuntutannya hari ini harus selesai ini, hari ini aku harus belajar ini, sementara kan kadang hari ini aku nggak mau belajar ini, aku maunya tuh belajar ini kayak gitu kan. Itu pasti kalau sekolah. Cuman ya itu coba deh kalau misalnya lagi mood belajar itu tuh fokus, bener-bener difokusin buat belajar. Jadi kayak gadgetnya ditaruh dulu, atau apa ya, bener-bener nyiapin waktu buat diri sendiri tuh aja kayak kan buat mood. Jadi untuk manfaatin moodnya itu ya benar-benar ngejauhin segala hal yang mungkin ngedistract dari belajar itu. Jadi kalau belajar saya tuh sebenarnya nggak terlalu lama, cuman ya itu waktunya nggak nentu. Kadang bisa kalau udah capek gitu kan ngeles, saya kebetulan belum ngajar ngelesi gitu kan ya. Ngelesi itu salah satu cara untuk kayak belajar, soalnya
untuk seseorang yang pemalas, ya, untuk ngelesi itu berarti mau nggak mau kita nambah pengetahuan, nambah ilmu tiap meskipun yang diles itu jenjang, tapi nggak tahu ada aja ilmu yang dapat dari situ. Ada aja kita harus belajar, punya tanggung jawab buat belajar. Masa ya yang mau ngelesi itu nanti nggak tahu apa yang harus dileskan gitu kan. Jadi mau nggak mau itu belajar, dan itu biasanya kan relevan sama bidang saya. Jadi secara nggak langsung saya les itu belajar. Terus kalau pulang les itu udah capek banget, ya udah tidur nanti bangun, habis itu baru mood belajar. Atau enggak kalau memang malam lagi mood karena saya insom, mood belajar, ya udah belajar sampai pagi bisa. Kayak gitu. Jadi belajarnya itu random, nggak harus fisika kayak gitu, enggak. Jadi ternyata dulu itu waktu saya SMP itu kan memang apa ya, karena dari SMP itu dijurusin ke fisika, nggak tahu kenapa, dia kan anak dulu kebetulan dikasih kesempatan ikut olimpiade fisika kayak gitu kan. Jadi mindsetnya guru-guru semua itu tuh saya diarahin ke fisika terus saya itu kan. Jadi saya kebawa gitu mengotakkan kalau pelajaran yang harus saya pelajari itu fisika. Ternyata pas waktu masuk SMA saya ketemu guru bahasa Indonesia yang menyenangkan. Jadi beliau itu ngajarin kalau semua ilmu itu kayak berhubungan satu sama lain. Lalu kalau kamu pengen belajar fisika, kamu tuh juga harus belajar bahasa, kamu harus belajar sosial, karena untuk memahami suatu ilmu tuh nggak bisa cuma buat satu bidang ilmu aja kayak gitu. Jadi untuk buat karya tulis, kamu sepintar apapun, kalau kamu nggak bisa menyampaikan apa yang ada di isi kepalamu, itu nggak akan berguna ilmumu. Terus kamu buat apa belajar kayak gitu. Jadi ya waktu itu mau nggak mau saya yang nggak suka nulis, nggak suka bidang sosial, bidang sastra, waktu itu diajak untuk lomba debat, lomba karya ilmiah yang bukan fisika, karya tulis ilmiah tentang kedaerahan, tentang sosial kayak gitu. Itu tuh justru orang-orang itu butuh apa ya, ilmu-ilmu seperti itu buat memahami orang lain kayak gitu. Dan itu perlu buat kita nanti yang misal ilmu eksak gitu ya, yang biasanya susah untuk berkata-kata, memahami kayak gitu, buat terus kembang kayak gitu. Jadi random aja belajarnya, kadang baca buku-buku apa ya, buku-buku Islami ya, buku-buku tentang novel sembarang. Jadi belajar itu menurut saya tergantung apa yang disuka, apa yang dipengen pelajari. Kalau kamu memang lagi pengen belajar itu ya belajar itu, gak usah maksa belajar yang lain, percuma kayak gitu. Ya gitulah pokoknya. Wah, ini termasuk salah satu ilmu yang baru ya, bahwa sekali sharing kita belajar dengan 2 karakter. Tadi ada yang dibekal dengan terstruktur, terus kemudian ada juga yang sistemnya random. Jadi nanti tergantung para pribadi masing-masing. Nah, tadi kita sudah membahas dari gaya belajar Mbak Indah sama Mbak Dila. Dari topik yang pertama, saya juga tertarik bahwa kedua Mbak ini termotivasi juga oleh, artinya dapat dukungan dengan dosen pembimbing. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana apa ya, kronologinya mungkin nggih. Atau bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan dosen sehingga dosen itu mendukung kita untuk, oh iya kamu sebaiknya lanjut kayak gitu. Mungkin dari Mbak Dila dulu. Ya, kalau dari dosen pembimbing itu
Dulu saya kayak kenal dekat atau maksudnya mulai kenal dengan beliau itu kan waktu mulai semester 6 waktu mata kuliah seminar. Itu kebetulan awalnya saya bukan di rumpun itu, maksudnya pengennya itu bukan rumpun media, tapi waktu itu waktu pembagian dosen pembimbing itu saya dapatnya rumpun media. Nah, kebetulan dosen pembimbing saya ini orangnya masih, kalau dibilang masih muda ya masih muda, sekitar maksudnya umurnya tuh masih belum terlalu tua gitu. Terus juga beliau ini baru pulang dari studi S3 di Australia waktu itu. Jadi kan lebih banyak sharing-sharing kan. Terus akhirnya kan kayak kita tuh tertarik juga gitu kan. Ternyata maksudnya kayak pendidikan itu penting gitu loh, untuk apalagi untuk wanita. Ternyata kan nggak dibatasi sama umur, nggak dibatasi sama apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kan kita bisa untuk pendidikan setinggi mungkin itu. Nah, waktu itu juga ibunya ini kayak menempatkan anak-anak bimbingannya ini kayak temannya gitu. Jadi kadang kita itu ngomongnya pakai bahasa Jawa ibunya, nggak yang formal pakai bahasa Indonesia. Tapi kadang kayak misalkan diguyon-guyoni gitu, kayak temannya sendiri, kayak bahasa Jawa, biasanya nggak terlalu formal gitu. Akhirnya terus semester 7 waktu itu pandemi, jadi kami kayak kurang interaksi kan secara langsung. Terus akhirnya interaksinya juga lewat Zoom, Google Meet seperti itu. Nah, waktu itu kayak ditanyain gitu kan, nanti kan ini kalian juga setelah skripsi ini pastinya lulus. Nah, targetnya itu apa? Maksudnya jangan lulus aja, tapi harus ada kayak ini, misalnya saya setelah lulus mau ikut pelatihan ini Bu, saya setelah lulus mau kayak gini. Itu nggak apa-apa, nanti kalian bilang gitu. Nanti mungkin jadi kan kalau ada informasi apa-apa nanti bisa di-share gitu kan. Itu ibunya itu waktu itu bilang seperti itu. Nah, terus akhirnya kami juga bilang ke ibunya, ada yang mau ngajar, ada yang mau lanjut, ada yang dia itu mau mau misalnya pelatihan yang lain kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu saya juga kebetulan kan saya itu kan suka cerita ke mama saya, ke ibu saya. Jadi apa yang saya alami itu mesti saya ceritakan ke mama saya. Nah, waktu itu mama saya bilang kalau nah kalau dosennya sudah kayak gitu ya, maksudnya kayak ditanya-tanyain gitu. Ibunya gimana waktu S2, S3 tuh kayak gimana gitu. Akhirnya saya pas itu waktu selesai skripsi kan saya pengennya masih kontekan sama beliau. Akhirnya saya bilang kalau misalkan nanti saya suatu waktu tanya-tanya ke ibu masalah tentang studi lanjut nggak apa-apa ya Bu. Saya waktu itu seperti itu, terus ibunya bilang iya nggak apa-apa. Nah, kebetulan waktu itu saya dimintai tolong beliau untuk jadi asistennya beliau. Jadi kayak ada misalkan penelitian atau apa itu dimintai tolong bantuan gitu sama ibunya. Katanya ya buat menyambung silaturahmi juga. Jadi kalau misalnya sharing-sharing atau apa biar lebih enak gitu. Nah, alhamdulillah menurut saya itu sangat membantu buat saya. Akhirnya kan saya mau nggak mau juga harus belajar terus kan, kalau ikut penelitian ini kan juga harus belajar, harus lihat-lihat informasi terbaru biar nanti misalkan kalau dimintai tolong kan yang saya kerjakan juga harus setidaknya itu terlihat profesional gitu kan, kayak yang dikerjakan oleh dosen-dosen biasanya gitu. Akhirnya ya itu yang membuat saya terus oh berarti mumpung ada kesempatan ini, terus beliau juga masih ada maksudnya masih dekat, terus akhirnya saya juga masih ikut beliau, ya akhirnya saya ambil kesempatan untuk studi lagi itu kalau dari saya.
Nah, ini menarik sekali ceritanya dari Mbak Dila. Ini kita lanjut dengan cerita menarik lagi dari Mbak Indah terkait dospem. Karena tadi juga sepertinya mendapatkan support yang baik dari dospem. Iya, jadi terima kasih sebelumnya. Tentang dospem ya, sebenarnya dulu itu saya sama dospem saya itu tidak akur. Jadi gini, Nah, ini menarik ini. ceritanya pas waktu ambil judul skripsi, kebetulan saya itu dospemnya itu sama seperti DPA. Jadi DPA saya adalah dospem saya. Nah, sebenarnya dari awal mau masuk kuliah itu saya tuh udah ada rencana nanti skripsinya itu mau apa, mau yang seperti apa. Kebetulan saya tuh kan suka gambar kayak gitu kan, suka desain meskipun bukan gara-gara udah lama gak keasah gitu. Pas kuliah itu nggak tahu kenapa udah lama nggak pegang gambar-gambar kayak gitu. Padahal dulu sering-sering. Cuman kan sekarang kita mainnya teknologi. Nah, itulah lemahnya saya kan biasanya gambarnya konvensional seperti itu. Nah, untuk gambar yang di teknologi itu masih belum mumpuni ke sana. Cuman memang dulu itu rencananya dari saya mau masuk kuliah itu udah rencana aku mau buat media, gimana caranya media itu menarik fisika yang menarik begitulah, pakai cerita. Jadi anak SD pun sebenarnya tuh juga udah bisa belajar fisika. Karena saya suka anak kecil, jadi suka dongeng juga. Jadi rencananya tuh dulu pengen buat buku dongeng seperti itu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya dipertemukan oleh dosen pembimbing akademik. Beliau orangnya sangat luar biasa hebat, disiplin, terkenal teliti, terus ajib seperti itulah. Dosen murni, bukan dosen pendidikan, tapi beliau bisa mengajari dengan metode pendidikan yang baik seperti itu, yang sangat baik. Padahal bukan dosen pendidikan. Nah, kebetulan beliaunya itu pengen punya anak bimbingan skripsi dari DPA-nya sendiri. Soalnya beliau itu kan DPA yang baik. Jadi setiap DPA-an, saya lihat teman-teman itu jarang DPA-an. Tapi saya sangat rajin. Kadang setengah semester itu ditanyain keluhannya apa, kayak gitu, dipanggil ke ruangan. Kamu tes bahasa Inggrisnya sudah lulus apa belum? Ibunya tuh sampai ngajarin gitu, ngasih treatment gitu kan. Pokoknya sangat perhatian. Nah, beliau pengen anak bimbingannya itu jadi bimbingan skripsinya dia. Kebetulan beliau itu punya anak bimbingan banyak. Nah, semuanya diajak, lalu dites, disuruh buat instrumen. Nah, kok iya kebetulan padahal saya kayak ngawur-ngawur gitu, cuman kebetulan nggak tahu kenapa Allah ngarahin ke situ, jadi lolos bimbingannya beliau, akhirnya diambil 4 orang. Itu tentang asesmen, dan itu saya nggak suka. Saya tidak suka, makanya belum tertarik di waktu pelajaran asesmen ya udah gitu, mata kuliah asesmen ya sudah, apa ini cuman dengerin, cuman nggak minat gitu kan. Tapi ternyata mau nggak mau ya belajar. Terus karena beliau itu merupakan orang yang sangat teliti, sangat perfeksionis, semuanya diperhitungkan dari segi sumber, terus penulisan, bahkan untuk asesmen kan membuat soal. Nah, itu biasanya di beberapa soal itu beliau mintanya bergambar. Nah, warna dari titik, terus habis itu tipe hurufnya, itu semuanya itu dikomen. Nah, itu bikin saya frustasi. Saya kan orangnya
yang penting aku bisa jelas. Kalau saya sendiri, yang penting aku bisa jelasin, nanti aku bisa jelasin instrumen ini, ya udah gitu. Nah, tapi beliau nggak gitu. Kamu itu buat soal untuk siswa. Nah, siswa itu otaknya, pemikirannya belum secanggih teman-temanmu. Mungkin oke, teman-temanmu dikasih soal ini paham seperti apa siswamu. Kamu nggak boleh buat soal, kamu harus gimana caranya buat mereka kan baca soal langsung paham sekali baca soal kayak gitu. Baca soalnya aja gak paham, terus gimana mereka mau mikir jawab gitu. Akhirnya ya dari situ saya belajar yang sangat amat ceroboh, pelupa, gak teliti, ambil sumber sembarangan. Itu benar-benar dari semester 4 sampai semester 7 itu nangis-nangis dibimbing beliau. Tapi kerasa hasilnya sekarang itu kayak lebih teliti, lebih cermat, karena beliau kan kritis sekali ya, kritis sekali, ada kata nggak nyambung sedikit itu, ini nggak bisa pakai kata ini nggak bisa pakai kata ini. Padahal dulu tuh sampai saya rekam omongan beliau itu, sampai saya rekam, saya tulis ulang, kok tetap salah sih, apa yang salah gitu kan. Sampai bingung, oh ternyata kata-katanya udah bener, gambarnya yang kurang, gambarnya nggak boleh warna ini, kalau warna ini terlalu mencolok nanti gini. Astagfirullahaladzim. Sedetail itu ya. Sumber itu kan biasanya kalau pengembangan materi instrumen terus diagnostik kayak gitu-gitu kan sudah banyak. Cuman biasanya itu saya tuh dulu nggak peduli cinta-cintaan atau jurnal nasional, itu tidak peduli. Jadi asal comot aja, ambil oh ini jurnal, ya udah masukin aja. Nah, bilang enggak, ini kamu jurnalnya terakreditasi apa, terus itu. Kamu mending masukin yang ini, jangan ini. Kayak gitu. Akhirnya cari lagi, kamu ambil konsepnya dari mana. Bener-bener pas waktu praktikum itu kan memang juga nulis laporan disuruh ambil sumber, cuman kan kadang ambil singkatnya, saya mahasiswa mengakui itu ambil singkatnya ya udah ambil dari buku sekolah, terus habis itu toh nggak dikoreksi ya, ambil dari buku SMA toh, terus habis itu daftar pustakanya tetap ditulis holiday atau yang advertisement atau apa gitu kan, asal comot aja. Cuman pas sama beliau itu kayak, coba tunjukin yang mana, coba jelasin, coba tulis pakai kalimat bahasa Inggrisnya dulu, kayak gitu. Jadi ya emang disuruh tunjukin, terus kamu jelasin dulu, baru kamu bikin soal. Ya kayak udah jadi kebiasaan sampai sekarang kalau misalnya mau buat sesuatu atau ngerjain apa-apa itu bener-bener cari lagi, terus baca lagi, oh buku ini kayak masih kurang, cari lagi. Jadi kayak kebiasaan apa-apa itu ngambil comot citasi dulu, citasi baru jelasin. Sampai kadang itu teman saya tuh, kamu tuh kelamaan kayak gitu, sampai malam kelamaan. Jadi agak lama memang, cuman kayak dari situ saya menemukan ternyata seneng gitu, habis dapat informasi baru, itu tuh menyenangkan, reward untuk diri sendiri. Oh malah ternyata aku bisa nambah ngerti lagi kayak gitu. Itu sih dari beliaunya, ada apa sih negatifnya, tapi memang sangat disiplin dan omongannya keras, tapi justru dari situ belajar. Banyak sekali ya, berarti perubahan yang diperoleh ketika kita bertemu dengan dospem. Ada yang tadi dospemnya juga DPA. Kalau saya menemukan poin dari penjelasan Mbak Indah sama Mbak Dila tadi, bahwa kita dihadapkan pada situasi yang sebenarnya tidak kita inginkan kayak gitu. Ini bukan bidang kita, tapi akhirnya mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Nah, ini bagaimana Mbak Dila sama Mbak Indah ketika nantinya dihadapkan pada situasi yang sama, bahwa
kita passionnya di A, terus kemudian di jenjang magister nanti kan juga kita dituntut untuk membuat tesis ya. Nah, ditemukan keren. Dihadapkan pada situasi yang akhirnya ini bukan passion kita, tapi kita harus mempelajarinya itu. Ngambil sikapnya apakah mengikutinya kembali atau kita istilahnya tetap menjalankan passion kita dan kita komunikasikan ke dosennya gitu nggih. Bahwa kita passionnya di sini Pak kayak gitu. Dan saya juga tertarik gimana Mbak Indah sama Mbak Dila menyiasati dengan waktu yang tidak cukup banyak nggih. Karena ketika mendapatkan informasi dospem itu kayaknya di semester 7 ya. Apa di semester 6? Semester 6. S1 itu. Waktu itu semester 6. Di semester 6. Mbak Dila sama Mbak Indah ini lulusnya juga cepet gitu nih. Dan otomatis di semester 7 itu bekerja keras untuk mempelajari bidang yang bukan diminati awalnya kayak gitu. Nah, menyiasati dengan waktu yang tidak terlalu banyak, kemudian bisa melampaui targetnya, bahkan di luar target itu kita bisa yang awalnya ditargetkan kita selesai di semester 8, ternyata kita sudah selesai di sebelum semester 8. Nah, ini cukup menginspiratif sekali. Dari awalnya yang ini sebenarnya bukan passion saya kayak gitu. Mungkin bisa dari Mbak Dila. Iya. Jadi kalau saya waktu itu kan memang untuk bidangnya kan saya pernah penelitian di penerapan. Jadi waktu itu akhirnya saya skripsi itu niatnya ambil penerapan karena kan memang kayak sudah tahu alurnya, terus instrumennya apa saja, terus kayak cara-caranya gitu. Nah, kan saya nganggapnya mungkin nanti jadi lebih cepat terus lebih enjoy kalau misalkan kita sudah tahu. Nah, ternyata kadang kan yang terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik menurut Allah atau menurut orang lain gitu. Akhirnya saya itu waktu itu dapat kebetulan dosen pembimbing yang rumpunnya media pembelajaran. Nah, dosen saya ini tipikal orangnya yang nggak mau kalau kita itu skripsi itu nggak penelitian. Kalau misalkan hanya berdasarkan literatur itu beliau kurang sreg. Jadi akhirnya waktu itu kan mengajukan judul. Waktu itu juga saya bingung kan, kira-kira apa kalau media yang secara digital, misalnya kayak VR atau yang lain sebagainya, itu waktu itu laptop saya tuh kurang kompatibel gitu. Kayak terus saya juga bukan orang yang suka ngutek laptop yang lama di laptop kayak desain atau apa itu. Seperti saya coba lihat-lihat di YouTube waktu itu media yang konvensional, yang media kayak alat peraga seperti itu. Nah, saya nemunya waktu itu alat peraga konversi energi. Waktu yang dikonversi energi itu waktu itu sel surya untuk jadi dari energi cahaya ke energi listrik begitu. Terus akhirnya saya cari-cari lagi sama cari-cari jurnalnya, ternyata ada yang konversi energi gerak ke energi listrik. Terus akhirnya kan saya diskusi sama beliau, akhirnya katanya, oh ya nggak apa-apa ini, maksudnya bagus kalau memang bisa bikin konvensional seperti ini. Karena waktu itu kebetulan kakak tingkat yang sebelum saya itu bikin alat konvensional juga, tapi kayak berbasis sensor gitu. Terus kan orangnya beliau juga cerita kan, kalau dulu itu mbaknya ini ya memang sama kayak kalian, nggak tahu apa-apa tentang sensor, tentang kelistrikan, tentang seperti itu nggak tahu memang. Terus akhirnya mbak ini belajar ke anak teknik elektro waktu itu
kayak teman teman KKN-nya gitu katanya. Saya oh iya ya berarti maksudnya kita itu ternyata bikin alat itu nggak harus sendiri, nggak harus kita sendiri bikin alat dari awal sampai akhir. Nggak, ternyata kita bisa tanya orang, minta bantuan, boleh ternyata. Kan saya dulu mikirnya kalau saya sendiri ya nggak bisa, maksudnya kayak di luar gimana, kayak kalau dibayangkan memang kan kerasanya berat gitu kan. Terus akhirnya saya coba tanya-tanya. Iya, saya coba tanya-tanya waktu itu ke anak-anak teknik mesin. Terus kan saya tanya, terus oh kalau ini ya memang maksudnya cocok sama kalau teknik mesin. Kalau misalnya sensor itu memang lebih ke teknik elektro. Akhirnya saya waktu itu tanya teman saya anak ITS waktu itu. Terus saya bilang, aku loh punya skripsi kurangnya kayak gini. Saya tuh merancangnya bisa, tapi kadang kan mengimplementasikannya tuh masih bingung gitu kan. Harus dibentuk seperti apa. Terus kalau biar alatnya ini simple, biar alatnya ini gampang dibawa, itu kan biasanya yang lebih tahu, lebih paham kan anak teknik. Akhirnya saya bilang ke dia, rancangan saya itu kayak gini, terus disarankan, kayak digambarin waktu itu. Kalau jangan kayak gini, maksudnya kalau kayak gini, kalau dibawa ke sekolah itu kurang cocok gitu. Akhirnya sama-sama diskusi, terus waktu itu saya beli bahannya dan sebagainya. Akhirnya saya diskusi rancangannya ke dosen pembimbing, ternyata oh ya nggak apa-apa, ini sudah bagus. Terus saya juga bilang kan kalau saya ini minta bantuan ke anak teknik mesin nggak apa-apa ya Bu, maksudnya kayak diskusi sama mereka, oh nggak apa-apa, malah lebih bagus, maksudnya kan lebih tahu gitu. Akhirnya saya dari situ tuh belajar kalau kadang sesuatu itu, maksudnya kalau kita sudah terpaksa, sudah kepepet itu pasti ada aja jalannya, ada aja hikmahnya. Terus dengan keadaan seperti itu kan jadi saya akhirnya oh bisa gambar, bisa desain dikit-dikit walaupun desainnya itu di PowerPoint atau apa, kan akhirnya kalau orang seperti itu kan pasti dia akan belajar gitu kan. Nah itu jadi menurut saya meskipun kadang kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang nggak kita sukai, tapi kalau kita sudah di mindsetnya oh ya udah ini sudah, maksudnya ini sudah rezeki saya, terus ini mungkin nanti dari ini ada hikmahnya, terus niatnya juga menuntut ilmu, pasti kan nanti ada jalannya sendiri gitu. Ya meskipun ada nangis-nangisnya, ada capeknya, ada jengkelnya, tapi kalau pertama sudah ikhlas dulu sama keputusannya, ya insya Allah nanti dimudahkan. Jadi yang penting ikhlas dulu tadi. Terus yakin gitu. Jadi memang apa ya, kayaknya fasenya mungkin berbeda-beda, tapi kayaknya mesti ada ya up and down-nya dari masing-masing mahasiswa ini. Itu tadi cerita menarik dari Mbak Dila. Bisa dilanjut dengan Mbak Indah. Bagaimana ceritanya tadi kalau semisalkan next kita juga dihadapkan pada kondisi yang sama, apakah masih tetap dengan mengikuti apa yang menjadi arahan dari apa ya yang diarahkan untuk kita, atau kita mencoba untuk menggeluti dari bidangnya kita. Ya, kalau saya sendiri itu kan memang dimulai dari semester 4, jadi benar-benar dari 4, semester 4, 5, 6, 7, wah stres. Sebenarnya iya, pemilihan dosen pembimbing itu kan memang katanya di tema dari semester 6 baru keluar. Nah, tapi kebetulan DPA saya itu tipe yang ambisius dalam arti positif ya. Cuman memang sangat ambisius. Jadi dari semester 4 beliau memang
pengen ngasih bimbingan lebih. Beliau pengen ngasih bimbingan lebih, kan biasanya bimbingan kan cuma dari semester 6 sampai semester 7. Nah, beliau itu memang ngelebihin waktunya, memang diniatkan untuk bimbing. Nah, itu kebetulan dari semester 4. Nah, itu kayak seperti yang diceritakan tadi, itu tentang asesmen. Nah, itu nggak boleh ditolak, soalnya itu memang waktu itu kebetulan kan pengembangan 5-tier diagnostik itu sebenarnya kakak tingkat saya itu beliau sudah berencana, kan terakhir itu paling tinggi itu 4-tier diagnostic test. Cuman beliaunya tuh sudah meneliti tentang diagnostik tes itu kayaknya udah lama gitu, dan beliau sadar kalau 4-tier itu belum cukup gitu kan, belum cukup. Akhirnya beliau itu pengen 4-tier plus plus 1 pertanyaan terbuka. Jadi apa ya kemarin itu? Dulu tuh sebelum saya itu 4-tier plus pertanyaan terbuka. Nah, untuk S1 sendiri kan jenjang S1 nggak boleh nambahin tier gitu kan. Untuk jenjang S1 penelitian nggak boleh nambahin tier. Yang bisa berhak nambahin tier atau melakukan pencipta kreatif itu kan S2. Nah, kebetulan itu masih belum ada S2 yang kayak gitu. Jadi, beliaunya buat judul 4-tier plus apa gitu, lupa saya. Pokoknya. Nah, itu bimbingannya, itu yang selanjutnya itu juga diarahin ke situ. Jadi, nggak boleh ditolak. Jadi, otomatis nggak bisa ngajuin judul lain. Mau nggak mau Anda harus ke sana. Terus, ketika saya bilang, aku itu sempat bilang, saya nggak bisa deh Bu, gitu kan, membela diri sebelum masuk terlalu jauh gitu kan. Sepertinya saya ini bukan bidang saya, bukan passion. Terus bilang, kamu mau diajarin, tapi udah bilang nggak bisa, ya nggak bisa awalnya, makanya itu saya mau ajarin kamu nggak mau diajarin kayak gitu loh pokoknya. Terus habis itu, iya mahasiswa semester 4 waktu itu belum tahu juga mau ngelawan, aku punya bekal apa gitu kan, mau ngelawan aku nggak ada persiapan, maksudnya bab 1, 2, 3 gitu kan yang mau dilampirin loh Bu, saya mau neliti ini nggak ada gitu kan. Akhirnya ya wes nerima ya wes ya udah habis itu. Tapi bener-bener itu semester 4, 5, 6 itu nangisnya nggak karuan, ditambah hima kan ya, masih ikut hima. Kadang itu kan beliaunya itu orangnya disiplin sekali, tapi waktu itu dadak gitu, waktu itu kalau nggak salah ada acara fisika mengabdi, waktu itu posisi saya ada di Kediri. Nah itu tiba-tiba suruh bimbingan, mau nggak mau, aslinya tuh udah dijadwalin hari setelah fisika mengabdi itu, jadi saya bisain gitu, kebetulan beliaunya lagi nggak bisa gitu dan minta majuin jadwal, lah itu nggak bisa ditolak. Terus saya akhirnya ya nggak datang ke situ, maunya tuh dikembaliin ke Kaprodi. Itu posisinya pasrah, ya udahlah kalau dikembaliin ke Kaprodi kan aku masih ada rencana lain gitu kan, bodo amat. Apakah ini jalan dari Allah untuk keluar dari jalan ini? Tapi dipikir-pikir lagi, itu udah ngembangin semester berapa itu? Semester 5 apa 6 gitu. Udah ngembangin instrumen udah mau jadi, tapi aku udah nangis-nangis ya buat soal ini, tapi masa nggak jadi, tapi aku ya nggak senang sebenarnya kayak gitu. Terus akhirnya dipikir-pikir lagi, ayo kita rayu ibunya lagi. Aku sudah sejauh ini gitu kan ya. Akhirnya ya balik lagi gitu. Ya intinya kayak Dila sih harus ikhlas gitu kan. Emang kan kita mau semelenceng apapun sesuai sama passion kita, kalau misalnya masih satu jurusan, maksudnya kayak pendidikan gitu ya, misal kita passionnya media, terus kita dipaksa harus kayak tadi assessment gitu kan, passionnya di inovasi pembelajaran, harus dipaksa ke media. Ya mau nggak mau sebagai guru kayak di bidang guru sendiri itu kan ya harus menguasai semuanya gitu, nggak bisa kita belajar di passionnya kita sendiri, ya harus ikhlas. Mungkin ini memang jalannya
Allah biar kita belajar gitu, biar kita sekolah itu dapat ilmunya. Kalau misalnya kita belajar sesuatu yang sudah kita ada ilmunya, maksudnya meskipun sedikit gitu ya, itu kan kayak ya udah kamu cuman di situ-situ aja, nggak ada tempat lain kayak gitu. Makanya dari situ saya belajar setelah lulus dari S1 sendiri itu kan kerasa nggak pernah ngelesi, habis itu tiba-tiba ngelesi, terus kena anak kelas 12. Kebetulan saya tuh suka dari dulu itu materi mekanika fluida gitu, masih suka sekali nurunin rumusnya kayak gitu. Terus pelajaran sampai dalam itu suka banget. Dari dulu, dari SMP sama gitu sudah suka. Cuman untuk listrik magnet ke atas itu wah sangat dihindari gitu kan. Terus pas kena les langsung down kan. Habis itu les tes kerja, kebetulan ditanyain materi kayak gitu kan merasa kayak jawabannya cuma sampai segitu. Terus sempet awal tes itu nggak bisa jawab, malahan udah grogi, campur grogi pertama kali nggak bisa jawab, itu rasanya down banget, down. Terus akhirnya yaitu untuk tesis ini saya berencana untuk ambil yang listrik magnet. Pokoknya nggak mau tahu materinya harus listrik magnet, aku harus bisa gitu. Jadi kayak dari yang kemarin memang yang bukan passionnya dipaksa jadi nangis-nangis, sekarang sudah sadar diri kalau memang itu meskipun itu bukan passionku, harusnya aku punya kewajiban bisa untuk itu, karena untuk selanjutnya aku punya kewajiban untuk mengajarkan itu kayak gitu. Kayak sama kayak asesmen, aku tuh juga punya kewajiban buat soal yang baik untuk siswaku kelak. Jadi ya aku harus belajar buat itu, nggak cuma buat medianya aja kayak gitu. Gimana aku ngukur kemampuan mereka kalau aku nggak bisa buat soalnya kayak gitu. Ya gitulah. Pokoknya selama itu masih sesuai sama apa yang kita jalanin ke depan, ya dilakuin aja. Meskipun itu bukan yang disukain, soalnya itu nanti jadi tanggung jawabnya kita juga gitu loh. Masa kamu mau ngajarin materi-materi itu aja, toh enggak gitu kan. Masa kamu pas jadi guru cuman bisa buat media aja, tapi nggak bisa buat soal yang baik kayak gitu kan, percuma gitu kan, nggak ada isinya kayak gitu. Benar katanya Dila, ikhlas dulu awal. Emang tapi nangis beberapa semester itu, nangisnya nggak kehitung. Tiap keluar dari, apalagi lihat teman-teman itu masih semester 4, 5 itu masih bukan senang-senang sih, kayak ya udah ngerjain tugas kuliah. Terus masih senang-senangnya hima gitu, produktif hima. Terus habis itu ya kumpul-kumpul, terus aku tiap 2 minggu sekali tuh harus nyetor ke ibunya, aku harus ngasih soal apa lagi, terus aku harus ngasih materi apa lagi yang harus dibahas minggu depan kayak gitu. Sampai teman-teman, kamu kok ambis banget sih? Aku tuh nggak ambis, cuman gimana? Udah kerasa sampai sekarang. Artinya memang bimbingannya sudah sejak semester 4 ya. Akhirnya kebawa sampai sekarang. Ya, dibully kaprodi. Kamu tuh kambis banget, keburu banget mau Terus sampai marketing. Kamu mau keburu. Kamu mau gimana? Kok ambis sekali dari semester 4 kayak gitu. Terus habis itu mau lulusnya pun dikiranya sama teman-teman itu batin, kamu kan udah bimbingan semester 4, tapi pas ganti jadi artikel kok kamu nggak selesai padahal temanmu yang lain tuh udah selesai gitu. Kamu ngapain aja sih dari semester 4 kok temanmu bisa selesai duluan yang nggak bimbingan dari semester 4. Kamu kan, saya selesainya tuh 3,5 tahun itu akhir-akhir kalau nggak salah, akhir baru bisa nyelesain. Ya itu, beliau perfeksionis sekali. Makanya nggak selesai. luar biasa ini kan, lika-likunya masing-masing akhirnya membawa diri pada ini ya.
jalan yang memang harus dilalui dengan ikhlas gitu. Nah, ini kan tadi juga menyinggung bahwa Mbak Indah sama Mbak Dila ini juga punya aktivitas lain selain belajar. Ada yang dengan berorganisasi, terus kemudian juga ngelesi. Nah, membagi waktunya, apakah tidak merasa berat gitu, apalagi dengan jenjangnya sekarang ini kan jenjang S2, terus kemudian disambi dengan aktivitas di luar. Nah, ini bagaimana? Bisa dimulai dari Mbak Dila. Iya. Kalau untuk membagi waktunya itu, kalau dari saya memang karena kan sekarang juga sama ngajar, sama ngelesi, sama kuliah juga ya. Jadi kalau kuliahnya itu kan hari Senin sama Kamis, kebetulan 2 hari itu, Senin, Kamis, Jumat. Jadi kebetulan 3 hari itu, ya untuk membagi waktunya memang saya khususkan hari Senin sama Kamis ini, kalau ngelesi itu malam, jadi sore sama malam selesai kuliah. Tapi kalau untuk Selasa, Rabu, Sabtu itu memang saya fullkan untuk ngajar, untuk ngajar di sekolah, terus sama ngelesi, sama kadang juga saya ngelesi di rumah gitu. Jadi kalau untuk tugas dan yang lain sebagainya itu biasanya saya kerjakan di atas, pokoknya selesai ngelesi itu sekitar jam 8 sampai jam 12 itu, atau kadang mungkin kalau besoknya libur ya sampai jam 1 sampai jam 2 itu untuk nugasnya. Jadi ya curi-curi waktu kadang, misalnya kalau nggak ngelesi berarti saya bisa nugas. Terus kalau misalkan di sekolah itu ada waktu luang, yaitu saya buat nyicil tugas itu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk Sabtunya biasanya kalau istirahat kan memang saya khususkan di Sabtu sama Minggu. Jadi Sabtu itu memang saya sudah niat nggak pegang apa-apa, nggak pegang laptop, nggak pegang buku untuk tugas, pokoknya nggak ngerjakan tugas. Saya pengennya istirahat gitu. Apalagi kalau Minggu itu saya pengennya bisa tidur siang. Nah kan bisanya ya waktu Minggu itu. Nah itu kalau untuk dari waktunya. Mungkin kalau pembagian waktunya itu sudah terbiasa waktu S1 dulu mungkin ya. Kalau di S1 kan apalagi dulu kuliahnya offline jadi nggak bisa ditinggal. Terus kita harus kadang pagi-pagi gitu sudah harus di kampus. Kalau telat 15 menit nggak boleh masuk. Kadang kan gitu ya. Itu menurut saya lebih berat waktu di S1 dulu. Karena harus datang, harus itu. Kalau online kan kadang masih kita bisa mungkin nge-zoom sama disambi ngerjakan apa di laptopnya. Kadang kayak gitu. Kalau di S1 dulu kan waktu kuliah offline kan nggak bisa. Kadang masa kita kelas terus sama buka laptop, kalau nggak disuruh dosennya kan juga pasti ditegur gitu. Jadi kebiasaan dari waktu S1 dulu tuh. Itu yang memang harus dipaksakan kalau dari saya. Masih ke mute Mbak Rofi itunya, mic-nya ini. Oh iya, maaf. Kata-kata yang bisa diambil bahwa memang harus dipaksakan untuk multi talent ya. Iya. Nah, ini dengan Mbak Ida sendiri bagaimana? Karena juga ada aktivitas ngelesi, terus kemudian berorganisasi. Nah, untuk studinya apakah tidak mengganggu? Ya, kalau S1 sendiri itu kan mungkin yang agak berat kalau saya itu pas waktu jadi aslab terus habis itu hima
terus habis itu masih kuliah gitu kan ya. Terus habis itu perpindahan antara online sama offline. Nah, waktu itu gelagapan banget. Soalnya apa ya, HP itu full jelas. Terus habis itu kan lab, aslabnya cuman waktu itu eksperimen, aslabnya itu bisa dihitung jari gitu ya, nggak sampai 10 gitu. Terus sementara kan siswanya banyak, terus habis itu ya masih hima juga kan. Tapi kayaknya itu masih lebih berat Mbak Dila ya, soalnya Mbak Dila kayaknya organisasinya lebih banyak. Cuman emang karena saya nggak kebiasa, apa ya, orangnya nggak kebiasaan sistematis gitu ya, aura-auran, mut-mutan gitu kan. Makanya mungkin gelagapan. Tapi kalau Mbak Dila itu wes luar biasa. Organisasinya banyak gitu ya, ekstra, intra, terus masih juga aslabnya Fisdas, masih kuliah, masih sempat penelitian, wes luar biasa. Tapi kalau untuk skalanya saya yang memang apa ya, orangnya nggak sistematis itu gelagapan dulu awalnya, cuman lama-lama kayak jadi kebiasaan gitu, kebiasaan mikir cepat, kerjanya lebih cepat daripada biasanya, mau nggak mau harus bisa kerja double gitu. Jadi misal di lab itu sambil merakit meme, meralepian, itu ngerjain tugas, terus sambil kadang itu ya bagi-bagi waktu. Tapi kalau dulu nggak sambil ngelesi sih, kalau dulu soalnya kan saya nggak bisa motoran gitu ya, nggak bisa ngelesi juga. Jadi ya benar kata Mbak Dila, harus apa ya, harus pintar-pintar cari waktu kosong meskipun moodnya jelek, gimana pintar-pintarnya nyari mood kayak gitu. Misal aku harus nyelesain ini biar nanti aku bisa gini, aku harus nyelesain ini biar nanti aku bisa gini. Kan dulu itu masih senang-senangnya bersenang-senang sama temen, jadi aku mau keluar, jadi aku harus nyelesain ini dulu kayak gitu kan. Dulu tuh lagi pas offline itu lagi seneng-senengnya, nanti kesini ya, nanti mau ngerjain proja ini, nanti mau gini. Jadi aku sebelum isi kosong-kosong gitu sambil di food court atau apa gitu, kadang ayo makan sambil diskusi tugas kayak gitu. Jadi disambi-sambi gimana caranya biar ada waktu yang bisa dimanfaat buat yang lain. Sama sih. Tapi kalau dulu itu nggak sampai di kayak di jurnal kayak sekarang. Kalau sekarang itu lebih ketata, lebih belajar nata sendiri. Jadi apa-apa jadwalnya dicatat kayak gitu, tugas dicatat. Kalau dulu beneran nggak dicatat, kayak emang kebiasaan sistem SKS. Jadi tugas itu ya udah dikebut, terus dikebut semalaman. Dan kebetulan ini jangan ditiru, kebetulan aku sendiri itu emang orangnya kuat melek. Jadi untuk yang nggak kuat melek, jangan ditiru. Kuat melek, jadi bisa sampai malam lagi gitu ngerjain tugas, itu bisa nggak tidur sampai paginya kuliah lagi, bisa kayak gitu dulu. Tapi jangan ditiru. Nah sekarang itu lebih ke di sistem lagi nyoba belajar, masa aku kayak gini terus kayak gitu kan. Tapi ya tetap masih gelagapan sampai sekarang, karena kan emang kebiasaan itu susah banget dihilangin. Cuman kalau nggak dipelajarin sampai dari sekarang, ya kapan gitu kan. Ya dicatat sekarang, mulai punya papan catatan, buku tulis mulai mencatat. Dulu nggak pernah nyatet. Dulu tuh nggak tahu kenapa, emang orangnya auditori sama cara belajarnya baca terus ngomong-ngomong sendiri gak jelas kayak gitu kan, nggak tipe yang nyatet rapi kayak orang-orang itu, enggak. Ya itu sekarang mulai nyoba nyatet pelajaran, karena emang bener ilmu itu bisa lama kalau diikat, dan diikatnya itu lewat catatan. Meskipun iya hari kamu ngerti banget, sampai seminggu kamu ngerti banget sama pelajaran itu, tapi dalam jangka waktu yang panjang ketika udah ditumpuk sama materi lain,
kayaknya tuh aku tuh udah pernah ngerti pelajaran ini, kayaknya aku tuh udah bisa dulu ini, kenapa kok sekarang nggak bisa. Nah itu pas mau buka catatan nggak punya catatan kayak gitu kan, nyesel banget. Habis itu ya sekarang mulai nyoba nyatet meskipun tulisannya nggak bisa rapi gitu, tapi ya dicoba ya nyatet kayak gitu, cari-cari sendiri. Semakin gede kayaknya semakin sadar apa yang perlu diperbaiki, meskipun pelan-pelan banget, masih kebiasaan jelek itu masih sekarang masih ada. Soalnya apa ya, kalau bisa tahu mungkin kan Mbak Dila satu kelas gitu ya, mesti ngumpulin paling terakhir. Siapa yang paling terakhir? Indah gitu kan biasanya kan ya. Ya itu pernah sekelompokan juga, kalau nggak mau mepet gak iso. Ya itu kadang Mbak Dila udah nyetor ke saya, ini loh udah ini punya aku, udah bagianku gitu kan, selesai. Indah ada aja, ayo udah sampai, ayo gitu. Masih kurang aja. Iya aku nggak yakin sih ya. Terakhir ya gitu lah. Tapi mulai dicicil sampai sekarang. Ya koreksi diri masing-masing. Bahwa memang apa ya, keduanya punya karakter masing-masing. Saya tertarik juga ini. Tadi Mbak Dila itu adalah tipikal yang sistematis, bahwa memang apa ya Mbak, kalau saya menyimpulkan ini, maaf jika salah bisa dilurusin. Mbak Dila artinya tidak nunggu deadline, itu sudah terselesaikan. Nah, Mbak Indah kayaknya sama kayak saya nih. Kalau enggak deadline, ide enggak muncul. Nah, saya tertariknya Mbak Dila dengan apa ya, sistem yang seperti itu, apakah memang sudah terbiasa dari kecil atau memang ini apa ya istilahnya wegah numpuk kalau bahasa Jawanya. Dan saya juga pengen pendapat dari Mbak Dila sama Mbak Indah, benar enggak sih dengan istilah ini? Karena kayaknya saya sendiri terus kemudian juga sering dengar kalau enggak menuju deadline, itu gak muncul ide nih. Nah, apakah dari keduanya ini punya pendapat masing-masing terkait itu? Bisa dimulai dari Mbak Dila. Iya, kalau saya sendiri itu terbiasa sistematis itu sebenarnya SMA dulu nggak seperti ini, maksudnya ya lebih random gitu kalau SMA dulu, kan karena juga waktu luangnya lebih banyak gitu kan, jadi kayak ya mau ngerjakan kapan ya dikerjakan kayak gitu kayak dulu. Terus semenjak S1 itu kan apa waktunya juga mepet-mepet, numpuk-numpuk, akhirnya terus saya juga kayak ngelihat teman-teman gitu. Kalau S1 dulu itu kayak teman-teman saya itu kok maksudnya orang-orangnya ini sistematis gitu loh. Jadi kayak lebih enak kan mungkin. Terus akhirnya saya belajar juga dari mereka. Terus kan mereka itu kayak punya entah di HP-nya atau di kayak note kecil gitu, kayak misalnya sehari ini mau ngapain aja, nanti biar nggak lupa gitu. Soalnya dulu orangnya juga pelupa, terus akhirnya kayak bingung gitu loh, maksudnya ini harus ngapain dulu, ini harus akhirnya mulai semester 4 kalau enggak, ya mulai semester 4 waktu itu saya sudah mulai ngelesi, terus di organisasi juga mulai banyak kegiatan, akhirnya saya coba kayak gitu. Awalnya tuh dulu kayak saya bikin catatan di HP ada checklistnya, jadi misalnya pagi kuliah sampai jam berapa, terus ngumpulkan apa, minta tanda tangan apa, itu saya tulis dulu. Waktu itu niatnya biar nggak lupa awalnya dulu, terus akhirnya lama-lama nggak saya tulis, tapi kayak lebih diingat-ingat lagi, kayak maksudnya sudah terbiasa, oh berarti nanti ini harus ini dulu gitu. Atau mungkin kadang kan biasanya kita punya
WA itu yang isinya kita aja itu loh. Yang isinya kita sendiri. Nah, itu biasanya saya tulis di situ. Ini hari ini apa gitu. Nah, biasanya saya tulis di situ. Jadi mungkin kalau menurut saya mulai seperti ini tuh ya juga karena awalnya ya mau gak mau harus gitu karena memang keadaan gitu waktu dulu itu. Kalau nggak gitu ya nggak bisa, akhirnya ya lah mau nggak mau ya harus dikejar, mau nggak mau ya harus ditulis, diingat-ingat gitu. Terus memang kadang maksudnya nggak semua tugas saya langsung kerjakan. Kalau misalnya memang saya rasa kayak tugasnya nggak terlalu yang ribet atau nggak terlalu yang gimana harus nyari banyak gitu, saya cicil dulu biasanya. Tapi kalau sudah gimana itu saya tinggal dulu baru nanti dulu aja memahami gitu, baru nanti dipahami lagi mungkin sehari lagi atau 2 hari lagi. Terus atau mungkin kalau misalnya deadline-nya itu agak lama, misalnya 3 minggu gitu, biasanya 1 minggu kemudian baru saya kerjakan. Jadi kalau untuk kerjakan langsung sih mungkin enggak ya, jadi lihat deadline-nya gitu. Kalau dari saya biasanya kalau bisa misalnya dikumpulkan Rabu ya, setidaknya Senin malam atau Selasa pagi sudah selesai gitu. Tapi itu kalau idealnya, tapi biasanya juga enggak kayak gitu. Biasanya kadang kumpulkan jam 10 ya jam 7 ngerjakan. Biasanya seperti itu. Dan kadang memang ya itu tadi kalau kepepet itu kan orang akhirnya akhirnya belajar, akhirnya itu tadi loh. Memang the power of kepepet itu ternyata beneran. Kayak jadi inspirasi itu keluar semua. Terus kayak lebih kayak rasanya tuh lebih encer otaknya, terus lebih cepat kerjanya. Mungkin karena kepepet itu tadi akhirnya kita jadi lebih aktif itu. Gitu mungkin kalau dari saya. Nah, ini sekarang dari Mbak Indah. Iya, tentang the power of kepepet ya. Iya, betul. Kalau menurut saya itu emang benar. Kenapa kok the power of kepepet itu benar? Soalnya kan dalam kondisi itu kita mau nggak mau dipaksa untuk kamu harus selesai. Kalau kamu mau selesai, kamu harus fokus. Nah, ini suatu kerjaan itu bisa selesai, bisa nyambung. Cuma kan aku yakin semua manusia itu kasih otak itu kan sama sih, sama. Cuman gimana caranya mereka fokus sama motivasi otaknya itu biar dipakai buat apa gitu kan. Nah, buat kesana, buat arah fokus, biar gak mikirin yang lain dulu. Itu yang susah. Nah, kalau udah kepepet itu kan mau nggak mau kita harus selesai dan harus fokus. Nah, situ ya udah akhirnya dapat gitu kan, dapat pencerahan. Bukan dapat pencerahan ya, emang karena waktu itu kita fokus gitu. Yang kemarin kita ya pengen ngerjain tapi nggak fokus ya kan, masih seriuran pikiran-pikiran yang lain gitu kan. Kalau udah harus dikumpulin besok ya otomatis pikirannya cuma satu, ya itu harus selesaiin, ya itu kita fokus ke situ. Itu terjadi sebenarnya apakah selalu bisa ide itu muncul kalau kepepet? Enggak juga sih. Ternyata enggak juga. Ya itu asal kita nemuin waktu fokus itu. Kalau makanya itu gimana pinter-pinter motivasi ini otak biar pas waktu saat itu memang fokus mikirinnya. Kalau lagi ngerjain itu ya mikirin itu, tapi kan kadang ya namanya otaknya manusia ya banyak yang dipikirin, gak itu aja gitu ya. Kadang itulah yang bikin penyebab kenapa kok kalau biasanya tuh kok nggak fokus ya, tapi kok pas kepepet itu fokus kayak gitu. Pas kepepet itu bisa dapat jawaban, pas nggak kepepet enggak. Saya ya itu menurut saya itu karena nggak fokus, masih belum sefokus biasanya pas kepepet itu. Soalnya pernah dulu tuh emang
satu pengen banget, ini tentang cari rencana tesis ya. Ini kan memang pengen banget, lagi termotivasi gitu ya. Meskipun itu nggak lagi mepet-mepet, itu ya fokus akhirnya dapet penyelesaian kayak gitu. Itu jauh-jauh hari gitu ya. Oh ternyata bisa, aku tuh ngerjain nggak kepepet. Cuman motivasinya itu loh yang susah. Emang yang paling susah cari motivasi dan gimana caranya fokus. Soalnya kan ya wajar nggak fokus di sambi ini, di sambi itu, kan masalahnya nggak cuman sekolah aja gitu kan. Ya ngurus diri, ngurus pribadi, permasalahan pribadi, terus ngurus adik-adik les, ngurus semuanya kan. Dan itu nggak bisa dianggap sepele. Ya, setiap orang punya pikiran sendiri yang beda. Itu sih kalau dari aku. Dari Mbak Indah sama Mbak Dila. Ini pernah enggak terbesit jika nanti keduanya ini dapat kesempatan buat ngajar di sekolah, terus kemudian kuliahnya offline. Apakah tawaran itu dilanjutkan atau punya rencana lain? Gitu. Bisa dimulai dari Mbak Dila dulu. Iya. Iya, ini pernah saya kepikiran di itu. Jadi, ya kuliah sudah offline, nanti ngajarnya kayak gimana ya? Maksudnya apa nggak lebih hektik dari yang kemarin waktu online? Apa gimana gitu? Soalnya kalau kuliah sudah offline kan berarti sekolah juga offline gitu. Ya kalau dari saya, misalkan nanti ada tawaran, ya alhamdulillah berarti. Kalau ada tawaran seperti itu, saya coba komunikasikan dulu ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolahnya. Jadi maksudnya saya bilang keadaan saya seperti ini. Misalnya saya kuliahnya Senin sama Kamis gitu. Mungkin kalau memang bisa jadwal saya ditaruh hari yang selain Senin Kamis, ya berarti alhamdulillah kan, misalnya saya bisa menjalankan dua-duanya. Tapi kalau memang tidak bisa, berarti kan memang ya saya harus pilih salah satu yang diprioritaskan dulu gitu, atau mungkin cari kesempatan yang lain lagi. Kalau memang sekolah itu tidak menghendaki kita untuk maksudnya double sama kuliah, terus pengennya kita selalu ada, maksudnya harus terus dari Senin sampai Jumat itu di sekolah, dan ya komitmen awalnya kan memang saya kuliah, jadi ya direlakan dulu, mencari yang lain, mungkin ada nanti rezeki yang lainnya gitu. Nah kebetulan yang sekarang kemarin saya ngajar di sekolah itu kan saya bilang kalau misalkan saya offline nanti sepertinya saya PP gitu. Jadi pulang pergi. Jadi Senin Kamisnya Senin misalnya kuliah, kan sampai sore itu langsung pulang ke Mojokerto. Nah, niatnya seperti itu gitu. Tapi ya nanti belum tahu untuk keadaan selanjutnya karena harus menyesuaikan sama guru yang lain dulu. Kan untuk jadwal kalau di Rombak itu kan harus disesuaikan guru yang lainnya dulu gitu. Itu tadi dengan Mbak Dila yang sudah ini ya mencoba membuat perencanaan nantinya jika itu keduanya sudah offline. Nah sekarang dari Mbak Indah. Ya, kalau saya, ya kalau misalnya offline gitu ya, sama kayak Dila, mungkin kalau memang sudah terlanjur masuk ke sekolah itu, ya komunikasi. Kalau misalnya memang nggak memungkinkan, ya harus pilih sekolah, maksudnya kuliahnya gitu. Soalnya kan memang janjinya sama orang tua itu kuliah dulu, jadi fokus di kuliahnya dulu. Kalau misalnya memang sekolah ngajar di sekolah itu bentrok,
ya udah dilepas, mungkin cari di rezeki yang di tempat lain kayak gitu. Pokoknya pertama fokus di kuliahnya dulu, gimana caranya kerja yang enggak ganggu jam kuliah. Kalau memang offline ya mau gimana, memang kewajibannya, jadi harus dilepas, mungkin bukan rezeki gitu Mbak. Nah, ini sebuah apa ya, pandangan juga buat kita ya nantinya kalau dihadapkan pada situasi yang sama. Ini kan sudah masuk di semester 1, tadi juga sudah disebutkan bahwa UAS. Nah, kesannya kalian ketika salam 1 semester ini, baik itu ke studi, terus kemudian teman-temannya, terus kemudian sana 2 itu bagaimana? Mungkin bisa disampaikan dari Mbak Indah dulu. Kalau studinya ya senang, apa ya, kayak jujur mesti kan ditanya sama teman-teman gimana ya S2, berat nggak ya, pusing nggak ya, kayak gitu kan pasti. Tapi nggak tahu kenapa ya senang aja, kayak banyak materi yang dulu pas S1 itu kayak kan kebagi-bagi satu. Nah, mungkin karena kondisi emosionalnya juga belum sestabil sekarang, jadi S1 tuh kayak apa ya? Ya udah yang seneng tak fokusin belajarnya, yang nggak seneng ya udah cuman ya sekedar masuk mata kuliah gitu kan. Ya udah habis itu. Tapi kalau di S2 ini lebih kayak ya semuanya aku pengen belajar gitu, kayak lebih rasa pingin taunya lebih tinggi daripada pas S1. Entah itu karena apa ya, lingkungannya yang memang ngajak ke sana atau apa, tapi nggak tahu ya. Emang pas di S2 ini apa karena dosen-dosennya sama kan, kayak rasa pengen belajar itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau dulu lebih kayak seneng masih seneng nge-lab kayak gitu. Wah, ternyata aku lebih suka nge-lab daripada ngerjain apa hal-hal yang berbau pendidikan, maksudnya kayak ngerjain RPP dan sebagainya. Ternyata aku lebih suka nge-lab gitu dulu. Tapi sekarang kayak lebih aku pengen tahu caranya buat RPP yang beneran. Dulu itu kayak ya udah pokoknya asal buat kayak gitu. Aku pengen tahu caranya buat LKPD yang benar, yang enggak cuman asal comot-comot, maksudnya asal masukin soal, asal masukin praktikum aja, tapi ada tujuannya, sesuai sama indikatornya dan sebagainya. Dulu kayak beneran ya udah asal buat, pokoknya kayak gitu ya dibuat kayak gitu, wis enggak jelas. Tapi sekarang kayaknya lebih menyenangkan, lebih jelas, lebih banyak yang pengen tahu. Mungkin karena teman-temannya juga apa ya, banyak yang udah berpengalaman, jadi kayak banyak belajar dari sana gitu. Menyenangkan. Apa ya? Iya itu menyenangkan. Menyenangkan dari Mbak Indah. Gimana kalau dengan Mbak Dula? Iya. Awal-awalnya, meskipun awal-awalnya tuh kayak bisa nggak ya aku berbaur? Soalnya aku tipe orang yang susah awal-awal berbaur itu kayak susah masuk ke lingkungan orang. Cuman kalau udah kenal gitu ya udah gitu ya. Cuman apa ya, masuk ke satu lingkungan baru cenderung lebih lama adaptasinya. Memang aslinya itu nggak bisa ngomong, maksudnya kayak nggak terlalu komunikatif orangnya, kayak lebih banyak egoisnya. Tapi lama kelamaan egois dan idealisnya itu mulai sedikit demi sedikit dikurangin. Saat ketemu sama kalian semua, iya. Banyak belajar dari lingkungan ya.
Saya juga banyak belajar dari teman-teman ini semuanya, terutama dari Mbak Dila sama Mbak Indah ini, yang sudah sharing-sharing banyak hal. Nah, itu tadi dari Mbak Indah. Gimana dengan Mbak Dila? Ya, kalau dari saya pribadi selama 1 semester ini ya sampai kemarin sudah UAS itu memang benar katanya Mbak Indah, kayak kerasanya ilmunya lebih dalam di S2 ini. Jadi apalagi kan kalau di S2 ini tugasnya banyak individu ya, jadi kayak lebih kerasa gitu loh. Jadi kita kan kalau misalnya kelompok kan dibagi-bagi, misalnya bagian ini. Tapi kalau individu kan memang dari awal sampai akhir itu kita baca materinya, kita memahami, terus penerapannya dan sebagainya itu jadi lebih kerasa. Kayak ilmunya itu lebih dapat seluruhnya. Dan ya mungkin karena kalau dosennya di pasca sarjana kan lebih expert ya, kalau harusnya dari yang di sarjana dulu. Jadi kayak lebih banyak ilmu yang didapat, terus akhirnya lalu temennya kan juga nggak hanya dari yang satu angkatan atau seumur gitu. Teman-temannya kan juga ada yang sudah ngajar, ada yang sudah pokoknya sudah berpengalaman gitu. Jadi sharing ilmunya lebih banyak. Jadi ilmunya itu nggak hanya teori aja, tapi ternyata penerapannya atau keadaan di sebenarnya itu lebih kerasa dari teman-teman yang sudah mengajar tadi kayak gitu. Jadi lebih terus kalau misalkan ditanya teman-teman gimana rasanya S2 itu, saya lebih ke ini sih, kayak bilangnya kalian sudah tahu maksudnya kalau setelah ini S2 mau apa, ada gambaran atau gimana. Terus kalau memang sudah ada biaya, nah itu nggak apa-apa. Terus kalau memang kayak masih pengen-pengen aja ya, lebih baik cari tahu dulu kayak jurusan yang sesuai kayak. Terus mungkin ya tadi cari-cari informasi yang sesuai sama kalian. Jadi jangan gubuk maksudnya kayak buru-buru kuliah S2 karena loh, ya ini temanku kuliah, ini temanku sudah kuliah S2. Kayak jangan kuliah S2 lebih disiapkan lagi. Terus memang di awal-awal waktu awal semester saya memang belum ngajar waktu itu. Jadi ya mungkin nggak kerasa yang gimana-gimana ya. Maksudnya ya emang kegiatannya kuliah aja. Tapi memang sebenarnya agak kerasa kan habis dari skripsi ke kuliah lagi kan ada jeda nganggurnya itu ya kayak kaget, kayak harus adaptasi terus apa yang biasanya nggak ada deadline, nggak ada tugas, terus sekarang jadi ada deadline sama tugas. Ya emang awalnya kayak, aduh kok gini, kok capek kok ini, tapi terus lihat orang-orang, maksudnya lihat teman-teman yang kegiatannya lebih banyak, lebih itu, jadi oh iya ya berarti ya emang harus dijalani, harus dijalani pelan-pelan. Nanti kan lama-lama juga terbiasa. Kayak waktu S1 dulu kan, waktu waktu ospek itu kan pasti juga nangis-nangis, aduh kok capek, kok gini, gitu kan. Namanya juga transisi kan, dari dulu menganggur waktu selesai skripsi terus kuliah lagi, jadi harus menyesuaikan. Jadi sebenarnya lebih seru, lebih banyak pengalaman, pengetahuannya di kuliah pasca ini. Luar biasa dari dua sosok muda ini. Ini mungkin last question ya, Gung sama Mbak Dila, bahwa perlunya gambaran nanti rencananya seperti apa. Nah, ini mungkin dari Mbak Indah sama dia bisa disampaikan terkait rencananya nanti seperti apa, juga mungkin rencananya dalam 3 tahun ke depan kayak gitu, termasuk dalam studinya.
Mungkin bisa diawali dengan Mbak Indah. Sebenarnya saya itu dari dulu orang yang kayak apa ya, kayak lost juga, nggak terlalu target gitu. Pokoknya ini apa yang saya pengen kayak gitu. Saya besok pengen ini ya, saya kerjain ini. Saya besok pengen itu ya. Tapi karena belajar dari sebelum-sebelumnya, ya harus ada target. Selalu ditanya, habis S2 mau ngapain? Mau ngajar. Nah, terus ditanya lagi, mau ngajar di mana? Terserah di mana. Entah itu SMA, entah itu nanti jadi dosen. Terus mesti ditanya lagi, kenapa kok gak pengen diutamain jadi dosen gitu. Apa ya? Karena rasa masih kurang percaya diri mungkin. Kalau untuk ke dosen itu pengen, tapi saya orangnya bukan yang terlalu menggantungkan terlalu tinggi ke dosen. Karena tujuan awal kan memang mengajar. Nah, mengajar itu nggak selalu jadi dosen kayak gitu. Ya kalaupun jadi dosen, alhamdulillah, amin, syukur kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa pengen banget masih ngajar di jenjang SMA, SMP. Jadi mungkin kalau jadi dosen pengen deh masih tetap ngajar anak-anak SMA, SMP. Nggak tahu kenapa, soalnya kayak dari dulu pas awal kuliah emang masalahnya itu yang paling besar itu bukan di kuliah, maksudnya anak mahasiswa itu kayak orang-orang yang sebenarnya udah cukup dewasa buat belajar untuk apa yang dia pilih. Cuman untuk anak jenjang SMP, SMA itu aku rasa memang apa ya, perlu sesuatu yang khusus, ada satu masalah yang khusus gimana caranya biar dia pas masuk ke jenjang mahasiswa dia nggak sampai kayak salah jurusan gitu. Biar misal dia sebenarnya dia tuh punya kemampuan. Aku pernah nemu anak les, cuman dia tuh pintar di bidang fisika tuh dia pintar, cuman dia nggak suka soalnya menurut dia itu kayak ya pelajaran ini membosankan gitu. Padahal dia tuh saking bisanya mungkin ya, terlalu gampang kayak gitu. Kayaknya tuh apa yang salah dari orang ini, anak ini sampai kadang itu aku bingung. Kamu tuh bisa, kamu pintar sebenarnya, cuman kenapa kamu nggak suka gitu loh. Ternyata ya itu cara mengajarnya mungkin dia belum ketemu gitu tipe belajarnya dia sama guru yang ngajarin dia gitu. Nah itu berarti kan sebenarnya itu masalahnya itu di awal-awal itu. Jadi gak tahu kenapa meskipun selesai S2 tuh saya masih pengen ngajar di SMP SMA. Kayak memutus stigma kalau fisika itu sangat jauh, rumit, itu masih idealisnya saya masih ada gitu, pengen ke sana. Meskipun kata orang-orang itu, terus ngapain kamu jauh-jauh sekolah S2 kalau kamu pengen di situ? Ya nggak apa-apa, nanti kalau pengen jadi dosen, ya jadi dosen, ngajar dosen, tapi nggak tahu kenapa masih pengen ke arah situ. Tapi nggak tahu nanti jalannya. Dan untuk studi, ini rencananya sudah ada apa yang harus saya kerjakan, tapi kan untuk dosen pembimbingnya juga belum dapat. Tapi semoga saja dipersiapkan. Kalau misalnya saya nggak mau kayak dulu, jadi mau dipersiapkan dulu materi-materinya, terus instrumennya, biar apa? Biar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau pas dapet dosen pembimbing, saya bisa mengerjakan apa yang saya inginkan. Gitu. Kayak dulu ada bahannya. Itu sih. Terus pengen lebih banyak explore lebih suka baca. Pengen baca buku yang beneran buku. Maksudnya
ya begitulah, baca buku. Pengen nimbulin lagi. Dulu suka baca buku, tapi nggak tahu kenapa semenjak kuliah S1 kayak nggak pernah gitu. Tapi sekarang mulai tertarik lagi, jadi pengen nggak dalamin itu lagi. Nah, itu tadi dari Mbak Indah bahwa memang sudah punya gambaran terkait ke depannya, terus kemudian minatnya di mana, dan juga terkait rencana studinya, kayak gitu. Nah, itu tadi dari Mbak Indah, sekarang dengan Mbak Dila. Enggak, dengan Mbak Dila. Iya, kalau dari saya sendiri mungkin memang dari awal ingin lanjut itu kan memang pinginnya bisa jadi dosen ya, entah itu dosen di pendidikan sainsnya atau pendidikan fisikanya, atau mungkin saya sempat kepikiran jadi dosen di pendidikan dasarnya. Jadi ternyata kan ada dosen pendidikan dasar itu yang memang dari orang sains gitu. Nah itu ternyata saya kemarin juga cari-cari beberapa informasi, kan apa ternyata untuk konsep IPA di sekolah dasar itu kan kadang masih kurang gitu. Saya tertarik di pendidikan dasarnya itu, tapi nanti ya kan semua itu juga tergantung kesempatan, terus tergantung waktu, tergantung keadaannya gitu. Jadi kan ya kita sebagai manusia ya bisanya berencana, berikhtiar, dan nanti semoga waktu sudah lulus ada kesempatan itu. Karena memang sempat kemarin itu kayak overthinking gitu kan. Nanti kalau lulus berarti umur berapa, terus apa ada lowongan dosen, ini gini-gini kan pasti overthinking. Maksudnya sudah sejak itu kan ya. Terus apa dikejar waktu, dikejar umur dan sebagainya, terus tuntutan dari orang lain, dari orang terdekat, dan itu jadi kayak bisa nggak ya ini nanti sampai sana gitu. Tapi ya dipasrahkan, kan kita juga sudah berikhtiar, sudah berusaha. Nanti meskipun nanti mungkin nggak jadi dosen, jadi yang lainnya kan nggak apa-apa. Pasti ilmu itu pasti kan bermanfaat buat dimanapun ya. Entah itu nanti jadi guru SD, jadi guru apa, itu memang sudah itunya, sudah jalannya, sudah rezekinya. Kalau dijalani ya tadi kayak waktu kita dapat yang skripsi nggak sesuai tadi, kalau dijalani ikhlas ya ternyata juga sampai gitu. Kalau memang di overthink, kayak dipikir, diangan-angan kan ya kayak takut gitu, aduh nanti bisa nggak ya, kayak apa, terus sekarang lihat-lihat lowongan itu, loh kok sekarang sudah ada lowongan dan nanti pas aku masih ada gimana kan, kayak kesannya kayak nggak percaya sama Allah gitu kalau kayak gitu. Tapi ya tadi setidaknya kita sudah punya planning, terus sudah tahu tujuannya kemana. Kalau misalkan tujuannya berbelok berarti ya memang itu sudah jalan terbaik gitu. Jadi kalau dari saya seperti itu. Keren sekali malam minggunya, banyak quotes-quotes dalam berkehidupan, terutama sebagai ini kaum pelajar. Iya. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang pengen di-sharingkan kembali, didiskusiin dengan Mbak Indah sama Mbak Dila. Cuman karena waktunya juga sudah malam, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya. Ya, Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam minggu, waktunya tadi itu terdeadline untuk istirahat, akhirnya kita harus nge-zoom bersama kayak gitu. Ya, terima kasih untuk segala motivasinya, sharing-sharingnya. Semoga ini menjadi sedikit langkah kecil kita. Mungkin ini menjadi salah satu hal yang kita tidak tahu nanti ke depannya, mungkin dengan melihat channel yang nanti saya upload ada
satu atau banyak orang yang terinspirasi oleh pengalaman dan juga pembelajaran dari Mbak Dila sama Mbak Indah. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beristirahat. Terima Mohon kasih, Mbak maaf Rofi. jika mungkin ada hal kata-kata ataupun pertanyaan yang kurang berkenan kayak gitu. Akhirnya disaringkan kayak gitu. Enggak apa-apa. Terima kasih. Jangan bosan-bosan nanti kalau dimintai waktu lagi untuk sharing-sharing atau mungkin dimintai waktu untuk ngajari kita terkait fisika, terkait sains kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima Sama-sama. kasih Mbak Rofi. Terima kasih juga.